Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'du. Pertama-tama, tiada kata yang pantas kita ucapkan melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini di kelas yang insya Allah diridhoi Allahumma. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, Nabi Allah Muhammad yang telah meresahkan ajaran agama Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari yang zaman kegelapan menuju yang zaman terang benderang akan cahaya. Ketiga kalinya, saya Fitri Rafa Kurniawan di sini akan menyampaikan makalah tafsir saya dengan judul Penghargaan Al-Quran terhadap Akal, Ilmu, dan Teknologi. Dalam makalah kali ini, saya mengambil latar belakang dari salah satu kasus yang paling terkenal yang terjadi pada tahun 2018. Terkait skandal Facebook. Data jutaan pengguna Facebook dikumpulkan tanpa izin untuk digunakan dalam tujuan memanipulasi politik, khususnya dalam kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat pada tahun 2016. Informasi pribadi yang sangat sensitif ini, seperti preferensi politik dan kebiasaan pengguna, digunakan untuk membuat iklan politik yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan pemilih. Kasus ini mengungkapkan kelemahan dalam perlindungan data pribadi di platform media sosial yang memicu perdebatan besar mengenai privasi pengguna di era digital. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa pada kenyataannya masih banyak orang yang kurang menerapkan nilai-nilai Al-Quran dalam menghadapi masalah perkembangan zaman yang menuntut manusia untuk mampu berteknologi dan mengembangkan akal pikirannya. Perkembangan akal, ilmu, dan teknologi masih digunakan untuk hal-hal yang negatif seperti penyebaran berita hoaks, penyebaran fitnah, serta pencurian data pribadi seseorang. Dari latar belakang tersebut, saya mengambil rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan akal, ilmu, dan teknologi. Yang kedua, apa peran akal dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Dan yang ketiga, apa bukti Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat Islam. Pada poin yang pertama, apa itu pengertian akal, ilmu, dan teknologi. Akal menurut KBBI artinya daya pikir atau untuk memahami sesuatu dan sebagainya. Akal berasal dari bahasa Arab, yaitu akal yang secara bahasa berarti pengikat dan pemahaman terhadap sesuatu. Ibnu Tufail berpendapat bahwa akal merupakan tongkat kehidupan manusia dan dasar pembinaan budi pekerti mulia yang menjadi dasar sumber kehidupan dan kebahagiaan hidup manusia. Pengertian ilmu menurut KBBI adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang telah disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan. Sedangkan pengertian ilmu menurut Minto Rahayu adalah pengetahuan yang telah disusun secara sistematis dan berlaku umum. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa ilmu adalah cahaya yang akan menerangi jalan hidup seseorang dan membantunya dalam menemukan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Teknologi menurut KBBI adalah suatu metode ilmiah yang digunakan untuk mencapai tujuan praktis dan merupakan salah satu ilmu pengetahuan terapan. Taibi berpendapat bahwa teknologi ialah ciri dari adanya sebuah kemuliaan manusia, yang dimana hal ini membuktikan bahwa manusia tidak hanya hidup untuk makan semata, tetapi membutuhkan lebih dari itu. Al-Quran berisi petunjuk bagi manusia tentang cara hidup yang baik dan benar, juga Al-Quran sebagai pedoman hidup sepanjang zaman. Al-Quran juga
sebagai salah satu kunci untuk membuka wawasan umat Islam dalam memahami kehidupan, baik itu untuk hubungannya dengan Allah maupun untuk hubungannya dengan sesama manusia. Yang poin kedua yaitu peran akal dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Peran dari akal sangatlah penting bagi kehidupan manusia karena Allah telah menciptakan manusia sesempurna mungkin supaya manusia dapat berpikir dengan akalnya untuk memahami ilmu yang telah Allah berikan kepada siapa saja yang mau memahaminya, sehingga manusia dapat menciptakan teknologi untuk dimanfaatkan dalam rangka mempermudah pekerjaan manusia. Sesungguhnya ilmu itu hanya milik Allah semata dan manusia sebagai penyampaiannya saja. Akal, ilmu, dan teknologi memiliki hubungan yang sangat erat karena akal sebagai ide yang menjadikan munculnya ilmu pengetahuan menjadi sumber teknologi, dan teknologi sebagai penerapan dari ilmu pengetahuan tersebut. Sebagai contoh, media sosial. Media sosial merupakan teknologi digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling berinteraksi atau membagikan konten berupa tulisan, foto, ataupun video. Di zaman sekarang ini, media sosial dapat memberi kemudahan pada para penyiar Islam dalam menyebarluaskan agama lewat sosial media, yaitu melalui konten-konten yang berisi keagamaan. Manusia perlu menggunakan akal pikirannya, sehingga Al-Quran memberikan penghargaan yang begitu tinggi. Akal merupakan daya pikir dalam diri manusia sehingga segala sesuatu dapat diserap olehnya. Ini merupakan anugerah Allah yang tidak dimiliki makhluk lain. Dengan adanya akal, manusia dapat membedakan antara yang baik dengan yang buruk, antara yang bersih dengan yang kotor, dan antara yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Pada poin yang ketiga, dalil Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia yang mau berpikir. Al-Quran merupakan inspirasi bagi umat Islam karena di dalamnya terdapat ayat-ayat yang mendorong manusia untuk berpikir serta mencermati fenomena alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran memuat segala informasi yang dibutuhkan manusia, baik yang sudah diketahui maupun yang belum diketahui oleh manusia. Al-Quran mengajak untuk melakukan suatu penelitian terhadap ciptaannya yang tidak ada siapapun yang dapat menandingi ciptaannya. Al-Quran senantiasa memerintahkan manusia untuk mencari, menemukan, dan meneliti dengan akal yang dimiliki manusia supaya dapat memahami apa yang terdapat di dalam semesta ini. Dalil Al-Quran yang memerintahkan manusia untuk meneliti alam semesta terdapat pada surat Ali Imran ayat 190 yang artinya, sesungguhnya dalam ciptakan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Ayat tersebut menjelaskan bahwa diperintahkan untuk meneliti alam semesta karena manusia baru dapat mengungkap sebagian kecil yang terkandung di dalam Al-Quran. Al-Quran memerintahkan manusia untuk meneliti alam semesta ini agar manusia mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Rahasia yang terkandung di dalamnya demi kepentingan manusia itu sendiri. Sebab tanpa meneliti dan mengkaji alam semesta, manusia tidak akan memperoleh kemajuan dalam hidupnya. Manusia mampu menghadapi tantangan perkembangan zaman dengan meneliti dan menciptakan teknologi sebagai petunjuk untuk keberlangsungan hidup manusia lewat akal yang dimilikinya. Islam mengajak umatnya untuk menggunakan akal, memperoleh petunjuk dengan bekerja keras untuk kehidupan yang lebih bermakna. Tanpa adanya peran akal manusia, maka kehidupan tidak akan berjalan dengan baik karena dengan menggunakan akal untuk memanfaatkan, maka ilmu-ilmu akan terus berkembang dan dapat menciptakan suatu teknologi yang dapat mempermudah kehidupan manusia. Penghargaan yang telah Allah berikan kepada akal manusia sangatlah luar biasa. Seakan-akan jika dipikir melalui logika, hal-hal seperti ini, hal-hal yang terjadi dalam alam semesta ini tidak masuk akal jika tidak ada yang mengaturnya. Namun ketika Allah sudah menghendaki akal manusia supaya dapat digunakan untuk melakukan sebuah
penelitian terhadap dalil Al-Quran, maka sangguplah akal untuk mampu meneliti dan mampu menciptakan ilmu dan teknologi yang baru. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Pemateri yang terhormat, izin bertanya, apa ajaran Al-Quran tentang etika penggunaan teknologi? Etika dalam penggunaan teknologi yaitu menggunakan teknologi dengan niat yang baik atau ikhlas, menjaga kejujuran dan kebenaran, tidak menggunakan teknologi untuk hal negatif, serta bertanggung jawab dalam perkataan dan perbuatan dengan mengikuti etika dan prinsip-prinsip Al-Quran. Kita dapat memastikan bahwa teknologi menjadi sarana yang digunakan untuk kebaikan, bukan sebaliknya. Materi yang terhormat, izin bertanya, apa prinsip Al-Quran dalam mencegah penyalahgunaan teknologi? Prinsip Al-Quran mengajarkan kita untuk bertanggung jawab, jujur, menjaga kehormatan, berlaku adil, dan memastikan pengguna teknologi membawa manfaat, bukan kerugian. Dengan ini kita dapat mencegah penyalahgunaan teknologi dan menggunakannya sebagai sarana kebaikan. Materi yang terhormat, di sini bertanya, apa yang harus kita miliki dalam diri untuk senantiasa menerapkan nilai-nilai Al-Quran? Dan bagaimana cara kita dalam mengintegrasikan antara teknologi dan spiritual kita? Yang harus kita miliki dalam diri kita untuk senantiasa menerapkan nilai-nilai Al-Quran adalah pemahaman yang mendalam, yaitu mempelajari tafsir dan makna ayat-ayat Al-Quran agar kita bisa memahami pesan yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut, serta keikhlasan dalam melakukan amal dan menerapkan ajaran-ajaran Al-Quran dengan niat yang tulus karena Allah SWT, tanpa adanya paksaan atau formalitas belaka. Lalu dengan ketekunan yang dimana kita senantiasa untuk mempelajari Al-Quran, membacanya juga menghafalnya agar nilai-nilainya tertanam di dalam hati. Pemateri yang terhormat, izin bertanya, bagaimana jika kita tidak menerapkan nilai-nilai Al-Quran pada diri kita? Apabila kita tidak menerapkan nilai-nilai Al-Quran pada diri kita, itu akan sangat berdampak pada diri kita sendiri. Kita akan kehilangan petunjuk hidup dari Allah, kegelisahan dan ketidaktenangan hati, juga jauh dari rahmat Allah SWT. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam